Halo rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Peduli, channel pembelajaran yang mudah dan menyenangkan ini. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang soal pretest PPG tahun 2022, khususnya untuk materi tes potensi akademik atau TPA, yang jenis soalnya antara lain analogi kata, deret angka, silogisme, logika analisis, figural, numerik, serta soal cerita. Namun sebelum saya lanjutkan, untuk rekan-rekan yang kebetulan baru mampir di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk subscribe dan like, serta mohon di-share kepada rekan-rekan yang lain supaya Anda dan rekan-rekan tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari Guru Peduli. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Soal yang pertama adalah analogi kata. Ini ada dua soal nomor 1 dan soal nomor 2. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mengingat kembali apa itu analogi. Analogi itu adalah, maksudnya di dalam soal analogi kata, itu biasanya tugasnya adalah, atau Anda diminta untuk mencari atau membentuk padanan atau persamaan hubungan kelompok kata. Misalnya, guru kelas, ini kelompok kata pertama. Nah, yang harus kita cari di kelompok kata pertama ini adalah hubungan dari kedua kata ini. Hubungannya adalah, jadi jenis hubungannya apa? Jenis hubungannya adalah kata kedua merupakan tempat bekerja dari profesi kata pertama. Itu ya. Kemudian kalau kita membentuk ya harus sama. Kata kedua misalnya restoran. Nah, restoran tempat bekerja chef ya, atau tukang masak, itu contohnya seperti itu. Pilot misalnya, pilotnya di depan ya, berarti di sini adalah pesawat. Pesawat adalah tempat di mana seorang pilot bekerja, gitu ya rekan-rekan. Oke, coba mari kita langsung masuk ke soal nomor 1. Ini soal nomor 1, kelompok kata yang pertama adalah biji tunas sama dengan bunga titik-titik. Di sini Anda minta untuk mencari kata ya untuk melengkapi kelompok kata yang kedua ini ya, supaya hubungannya sama dengan kelompok kata yang pertama. Oke, mari kita taruh di dalam kalimat ya. Kira-kira jenis hubungannya apa antara biji dan tunas itu? Iya, biji dan tunas itu hubungannya adalah, tunas itu asalnya dari biji, atau biji tumbuh menjadi tunas, gitu ya. Oke. Jadi kata pertama tumbuh menjadi kata kedua. Biji tumbuh menjadi tunas. Nah, sekarang bunga tumbuh menjadi titik-titik. Apakah bunga tumbuh menjadi putik? Tidak ya, karena sebetulnya ada cara yang cepat ya. Kita lihat di sini misalnya ada putik kelopak mekar ya. Putik kelopak mekar buah gugus misalnya. Putik kelopak itu adalah bagian dari bunga. Jadi ini pasti salah, A dan B ya. Oke. Kemudian mekar itu kata sifat dari bunga, juga salah juga. Oke. Gugus itu tidak ada hubungannya dengan bunga ya. Gugus itu adalah kayak ranting gitu ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah buah. Mari kita cek di dalam kalimat ya. Jadi biji tumbuh menjadi tunas, bunga tumbuh menjadi buah, begitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, jelas rekan-rekan. Jadi ketika mengerjakan soal-soal analogi kata, hendaknya dicari hubungan kata tersebut, kemudian ditaruh dalam kalimat ya. Seperti ini tadi ya. Hubungan katanya adalah kata pertama tumbuh menjadi kata kedua, biji tumbuh menjadi tunas, bunga tumbuh menjadi buah, begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, soal berikutnya, nomor 2 ya. Ini ada cahaya gelap, titik-titik, titik-titik. Kalau ini tadi Anda diminta untuk melengkapi ya, supaya menjadi padanan, supaya menjadi dua kelompok kata yang memiliki hubungan yang sama. Nah, kalau di sini kita diminta untuk mencari pasangan kata yang memiliki hubungan yang sama di sini ya. Oke. Sebelumnya coba kita taruh di dalam kalimat dulu ya, atau kita cari hubungannya apa. Cahaya gelap. Oke. Saya maunya dari belakang. Kalau membuat kalimat boleh dari belakang, boleh dari depan, tapi harus konsisten. Kalau pada kelompok pertama kita membuat kalimat dari
kata yang ada di belakang atau kata kedua, maka pada kelompok kata kedua juga sama, harus mulai dari belakang. Begitu ya. Misalnya, gelap adalah keadaan tanpa cahaya. Gitu ya. Gelap adalah keadaan tanpa cahaya. Nah, coba pilihan jawaban A. Pekerjaan adalah keadaan tanpa pengangguran, salah, tidak masuk. Coret A ya, oke. Kemudian dengar adalah keadaan tanpa tuli, tidak masuk, oke. Bentuk, kepala bentuk tidak masuk juga, oke. Sekarang yang delta misalnya, tunawisma adalah keadaan tanpa tempat tinggal. Nah, ternyata ini yang benar ya. Jadi jawabannya adalah delta juga. Jadi gelap adalah keadaan tanpa cahaya, tunawisma adalah keadaan tanpa tempat tinggal atau gelandangan. Oke. Ya, jelas ya rekan-rekan. Coba kita lanjutkan ke soal nomor 3, masih tentang analogi kata. Oke, sapi titik 2 susu, baterai titik 2. Oke, ya kita lihat ya. Sapi menghasilkan susu, baterai menghasilkan arang, panas, aki, listrik, atau senter. Iya, baterai menghasilkan listrik. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, soal nomor 4 ini sedikit berbeda dengan soal nomor 3. Kalau nomor 3, 2, dan 1 tadi kelompok katanya terdiri dari 2 kata saja. Kalau nomor 4 ini kelompok katanya terdiri dari 3 kata. Ada eksplisit, tersurat, implisit. Ini adalah polanya. Kita harus mencari polanya di sini ya. Eksplisit, tersurat, implisit. Kira-kira jawaban yang tepat adalah, oke, kita taruh di dalam kalimat dulu. Kita taruh di dalam kalimat dulu. Kira-kira hubungannya apa? Ya, jenis hubungannya apa? Oke, eksplisit dan tersurat itu sama ya artinya. Jadi eksplisit artinya tersurat. Lawan katanya adalah implisit. Oke, jadi kita lihat ya. Eksplisit artinya tersurat, lawan katanya adalah implisit. Nah, sekarang kita cari di sini. Homogen adalah artinya beragam, salah. Karena yang artinya beragam itu heterogen, bukan homogen. Berarti salah A ya. Bersama artinya berpisah, salah. Pandai artinya pintar, betul. Pintar lawan katanya cerdik, kurang tepat. Partial artinya memihak, lawan katanya imparsial. Iya, jawaban yang tepat adalah delta. Jelas ya rekan-rekan? Oke. Berikutnya soal nomor 5. Soal berikutnya soal nomor 5. Oke. Ya. Mamalia, sapi, kambing sama dengan titik-titik. Kita atau Anda diminta untuk mencari kelompok kata yang memiliki hubungan atau yang memiliki persamaan hubungan dengan kelompok kata yang pertama. Oke, mari kita taruh di dalam kalimat ya. Misalnya, saya mulai dari kata paling belakang, kemudian kata yang di tengah, dan kata yang di depan. Misalnya, kambing dan sapi adalah jenis mamalia. Oke, kemudian kalau pilihan jawaban A, apakah betul? Musik dan dangdut adalah jenis keroncong, salah. Unggas dan kalkun, salah. Omnivora dan karnivora adalah jenis herbivora, salah. Meja dan kursi adalah jenis mebel. Berarti delta lah yang benar. Oke. Jawabannya adalah rekan-rekan. Oke. Berikutnya soal nomor 6. Sekarang kita masuk kepada soal silogisma. Jika kasus COVID-19 terus melonjak, maka RSUD akan penuh. Jika jumlah pasien terus bertambah, maka dibutuhkan rumah sakit darurat. Saat ini, kasus COVID-19 terus meningkat atau jumlah pasien terus bertambah. Simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Oke rekan-rekan, ini namanya silogisme dilematis. Silogisme dilematis itu terdiri dari 3 premis. Ini premis pertama ya, jika kasus COVID-19 terus melonjak maka RSUD akan penuh. Kemudian premis keduanya, jika jumlah pasien terus bertambah maka dibutuhkan rumah sakit darurat. Kalau kita lihat rumusnya seperti ini ya. Oke. Ini premis pertamanya. Tanda ini dibaca dengan jika maka. Jika P maka Q.
Jika R, maka S. Oke. Kemudian premis ketiganya P atau R. Nah, jadi ini tadi, ini P ya. Jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Ya. Nah, premis ketiganya adalah P atau R. P-nya mana? Ini P ya tadi ya. Jika kasus COVID terus melonjak, kita lihat. Oke. Kasus COVID-19 terus meningkat, berarti kan positif ya. Oke. Atau jumlah pasien terus bertambah. Jadi ini di sini ya. Oke. Ini namanya dilema konstruktif. Artinya yang sebelah kiri menjadi premis ketiga. PR-nya menjadi premis ketiga ya ini, dan simpulannya itu adalah apa namanya, Q atau S ya. Q atau S berarti yang sebelah kanan ini simpulannya ya. Selain itu yang paling gampang untuk mengingat adalah kalau terdiri dari 3 premis dan premis ketiga itu simpulannya itu adalah atau, maka ya, premis ketiganya itu menggunakan kata atau ini, maka simpulannya harus ada kata atau dan tidak boleh ada jika dan maka di dalam kesimpulan. Maka pilihan jawaban A coret karena ada kata jika dan maka. Pilihan jawaban B juga ada kata jika dicoret. Pilihan jawaban C, rumah sakit darurat dibutuhkan karena RSUD sudah penuh terisi. Ini tidak ada kata atau, coret. Oke. Rumah sakit umum daerah penuh atau rumah sakit darurat sangat dibutuhkan. Nah, inilah jawaban yang paling benar. Menggunakan kata Q atau S ya, menggunakan kata atau. Jelas ya rekan-rekan, kemarin ada yang bertanya, apakah harus menggunakan kata atau? Nggak bisa menggunakan dan, harus menggunakan kata atau. Ini rumusnya, Q atau S. Gampang kan rekan-rekan? Berikutnya soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Karena terdampak ganas COVID-19 dan perubahan tren belanja masyarakat, beberapa perusahaan retail gulung tikar. Direktur dan karyawan perusahaan retail X membuat kesepakatan sebagai berikut. Nah, berikut ini kesepakatannya. Karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan bangkrut dan tutup. Nah, kalau ada kata kalau terdiri dari 2 premis ya, kemudian menggunakan kata atau itu ya, kesimpulannya adalah salah satunya ya. P atau Q. Kalau P terjadi, maka Q tidak terjadi. Kalau Q terjadi, maka P tidak terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon itu P, atau perusahaan bangkrut dan tutup itu Q. Nah, ternyata yang terjadi adalah perusahaan tutup. Jadi Q-nya yang terjadi. Perusahaan bangkrut dan tutup. Itu artinya P-nya tidak terjadi. P-nya di sini apa? Karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon. Berarti karyawan itu tidak mengundurkan diri dan tidak mendapat pesangon. Artinya yang tepat dari pilihan jawaban ini adalah E. Perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Karena apa? Kenapa? Karena yang terjadi adalah perusahaan bangkrut dan tutup. Jadi jawabannya adalah E. Jelas ya rekan-rekan? Oke. Berikutnya soal nomor 8. Setiap hari Minggu Joko pergi berenang. Joko pergi berenang jika tidak sibuk belajar. Simpulan mana yang benar? Oke. Ini apa namanya, setiap hari Minggu itu adalah apa namanya, subjek term ini ada midtermnya ya. Midtermnya adalah Joko pergi berenang dan Joko pergi berenang. Midterm ini kita coret ya, yang sama kita coret. Oke. Pergi berenang, pergi berenang, berarti kesimpulannya adalah setiap hari Minggu Joko tidak sibuk belajar. Oke. Jawaban yang tepat adalah Charlie. Gampang kan? Berikutnya kita masuk ke soal deret angka. Ketika kita mengerjakan soal deret angka, yang perlu kita lihat itu adalah tren angka tersebut. Yang pertama kita lihat adalah tren angka tersebut. Kita lihat trennya naik atau turun. Oke, trennya adalah turun. Di sini ada 3, 6, 4, 2, 4, 2, 1. Itu turun. Kalau turun, kemungkinannya adalah
dibagi atau dikali. Kalau turunnya cukup besar, itu dibagi. Kalau turunnya sedikit-sedikit atau konsisten, itu dikurang. Jadi ini kemungkinan besarnya adalah ada pengurangan. Polanya adalah pola pengurangan. Mari kita lihat berikut ini. Ya, di sini ada 3, 6, 4, 2, 4, 2, 1 ya. 3 ke 2 ke 1. Kemudian lompat ya itu tadi ya. 6 lompat ke 4, lompat ke titik-titik yang ditanyakan ini. Oke, jadi di sini 3 ke 2 kurang 1, 2 ke 1 kurang 1. Oke, kemudian digit yang kedua atau angka yang kedua, 6 ke 4 itu kurang 2. 4 ke titik-titik berarti harus kurang 2 juga. 4 kurang 2 sama dengan berapa? 2. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah Bravo 2. Jelaskan? Berikutnya nomor 10. Oke, di sini ada 1, 2, 6, 12, 16, 32, 36. Ini ada yang naik, trennya naik, berarti ada dua kemungkinan, ditambah dan dikali. Oke, ya kita lihat. Dari 1 ke 2 itu oke, kemudian 2 ke 6, 6 ke 12. Ini oke, kita lihat ya. Naiknya lumayan konsisten di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, 12 ke 16 naiknya kecil, tapi 16 ke 32 naiknya besar. Jadi 16 ke 32 ini kemungkinannya dikali. Kira-kira dikali berapa? Kali 2. Kita lihat polanya seperti ini ya. Oke, jadi 1 menjadi 2 itu dikali 2. 2 jadi 6 itu ditambah 4. Oke, 6 ke 12 dikali 2. 12 ke 16 dikali 4 ditambah 4. Berarti polanya adalah kali 2 tambah 4 kali 2 tambah 4. Berikutnya 16 jadi 32 dikali 2. 32 menjadi 36 dikali 4. Berikutnya berarti harus dikalikan 2. 36 dikali 2 sama dengan 72. Oke, selesai rekan-rekan. Next, soal nomor 11 tentang bilangan pecahan. Ya, jika X sama dengan 1/22 dikurang 1/27 dan Y sama dengan 1/24 dikurang 1/28, maka apa? A. Y lebih besar daripada X, Y lebih kecil daripada X, Y sama dengan X, Y sama dengan 2X. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat apa? Saya yakin rekan-rekan masih ingat ya. Ini salah satu sifat bilangan pecahan ya, itu adalah begini. Bilangan pecahan yang pembilangnya sama. Di dalam pecahan itu ada bilangan pembilang dan ada penyebut. Pembilang itu yang di atas, penyebut itu di bawah. Nah, kalau kita lihat ini pembilangnya sama semuanya. 1, 1, 1, 1 ya. Kemudian ada 22, 27 ini penyebut. Oke. Nah, contoh misalnya 1/3 dan 1/4. Nilainya besar mana? Besar 1/3 ya. Oke. Ya. Jadi salah satu sifat dari bilangan pecahan itu adalah kalau pembilangnya sama, maka semakin kecil angka penyebutnya itu nilainya semakin besar, gitu ya. Misalnya tadi 1/3 dengan 1/4 itu nilainya lebih besar 1/3, 1/2 dan 1/3 itu nilainya lebih besar dari 1/2, gitu ya. Oke. Ya. Jadi kita lihat di sini, ketika kita ada pertanyaan seperti ini, kita tidak harus menghitung, meskipun bisa dihitung ya, tapi lama itu, butuh waktu. Nah, yang perlu kita lihat itu adalah bilangan yang pertama saja, atau bilangan yang dikurangan. Ini adalah 1/22 X-nya, dan Y-nya adalah 1/24, bilangan yang dikurangi ya, atau yang dikurangkan. Nah, jadi bilangan yang dikurangkan adalah X itu 1/22, dan Y itu 1/24. Lebih besar mana ini? Ya, lebih besar 1/22. Artinya X itu lebih besar daripada 1/22 atau X lebih besar daripada Y. Pilihan jawaban Y apakah pilihan jawaban A apakah Y lebih besar daripada X? Tadi benar salah ya. Karena apa? X lebih besar daripada Y. Oke. Y lebih kecil daripada X. Nah, inilah yang betul karena Y lebih kecil daripada X itu sama juga dengan X lebih besar daripada Y.
Bisa dimengerti ya rekan-rekan, mudah-mudahan jelas penjelasan ini ya. Mohon maaf kalau Anda masih bingung, silahkan tanyakan di apa namanya, tulis komentar ya, bisa dijelaskan nanti mungkin. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah Bravo. Berikutnya soal nomor 12. Soal nomor 12 ini adalah bilangan berpangkat. Kita lihat ya, bilangan berpangkat. Hasil penjumlahan dari 4 pangkat 11 ditambah 4 pangkat 11 ditambah 4 pangkat 11 dan 4 pangkat 11 sama dengan berapa? Kalau dihitung lama banget. Oke, jadi begini, masih ingat ya, ini berapa kali ini? 4 pangkat 11 ini, 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata adalah 4 kali 4 pangkat 11. Ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali pangkat 4 kali 4 pangkat 11 maksud saya. Mohon maaf. Oke. Nah, 4 kali 4 pangkat 11 ini kan bilangan pokoknya sama ya, 4 dan 4. 4 ini sama juga dengan 4 pangkat 1. Gitu ya. Oke. 4 pangkat 1 kali pangkat 4 kali 4 pangkat 11. Perkalian bilangan pangkat yang bilangan pokoknya sama, itu menjadi bilangan pangkatnya tinggal ditambahkan. Jadi 4 pangkat 1 kali 4 pangkat 11 itu sama juga dengan 4 pangkat 1 tambah 11. 4 pangkat 1 atau 11 tambah 1 gitu ya. Berarti sama dengan 4 pangkat 12. Jawabannya adalah delta. Jelas ya rekan-rekan? Berikutnya soal nomor 13. Oke, ini akar bilangan. Ya, ketika ada soal bentuk begini, hasil dari akar dari 248 ditambah akar 51 ditambah akar 169 adalah cara mengerjakannya seperti berikut. Kita cari dulu dari belakang. Akar 169 itu berapa? 13 ya. Jadi kita masukkan di sini. Jadi akar 169 itu sama dengan 13, berarti akar 51 ditambah 13. Ini dulu kita pecahkan ya. Nah, baru kita tambahkan 51 tambah 13 berapa? 64. Oke. Akar 64 itu berapa? Jadi akar 248 ditambah akar 64. Akar 64 itu sama juga dengan 8. Betul ya? Oke. Nah, 8 ditambah 248 itu sama dengan 256. Nah, akar 256 itu berapa? Iya. Kalau akar itu kan sama dengan kuadrat ya. Kebalikannya adalah lawannya adalah kuadrat. Kalau akar 256 berarti ini bilangan berapa yang bila dipangkatkan itu hasilnya 6 belakangnya. Kita lihat dari sini. 16, 17, 18, 19, 20. 20 itu kalau dipangkatkan belakangnya 0. 19 kalau dipangkatkan belakangnya berapa? 1 ya. Oke. 18 belakangnya 4. 7. Nah, hanya A 16 ini ya. 16 kali 16 sama dengan 256. Berikutnya nomor 14. Jadi ini jawabannya A ya. Oke, sekarang nomor 14. Soal cerita. Ketika kita mengerjakan, ini logika analisis ya. Ketika kita mengerjakan logika analisis begini, itu biasanya dalam soal logika analisis itu yang pertama itu adalah intronya dulu, baru kemudian ada batasan-batasannya. Jadi intronya adalah 5 siswa akan mendapatkan 5 buku favorit mereka. Kemudian masing-masing akan mendapatkan 1 buku, gitu ya. Jadi kita lihat, berikut ini adalah jenis buku favorit siswa. Nah, ini bisa kita langsung susun. Ketika menjawab soal seperti ini, kita harus membuat ini ya. Kita buat istilahnya apa untuk mempermudah. Tony, agama dan kamus. Kita tulis Tony, agama, kamus. Kemudian duanya apa ini? Santi. Tony agama kamus. Oke. Santi. Oh, Roni dulu di sini. Roni buku agama saja. Roni ternyata suka buku agama saja. Santi menyukai buku apa? Sains, kamus, agama dan sastra. Agama kan sudah diambil oleh Roni, ya kan?
Berarti Tony nggak bisa dapat agama, tapi dapat kamus. Berarti sudah ketahuan Tony dan Roni dapat agama dan kamus. Nah sekarang Santi. Santi dapat apa? Ada sains, kamus, kamus nggak mungkin, agama nggak mungkin, kemungkinannya adalah sastra dan sains. Nah, oke, jadi antara sastra dan sains. Tapi di sini ada Putri. Putri menyukai buku sains, agama, dan sastra. Nah, berarti sastra diambil oleh siapa? Putri ya. Dan sainsnya berarti diambil oleh siapa? Santi. Nah, yang ditanyakan siapa? Yang ditanyakan adalah Putri ya. Oke, yang ditanyakan adalah Putri. Sorry, tadi Kayla ya yang menyukai buku agama dan sastra. Oke. Nah, berarti Kaylanya apa? Sorry, yang ditanyakan adalah buku yang harus diberikan kepada Putri adalah Putri apa tadi? Ya, yang tidak ada sama sekali. Yang lain adalah buku sejarah. Oke, jadi jawabannya adalah Eko. Berikutnya soal nomor 5. Di sebuah pasar swalayan tersisa 5 jenis Oke, maaf rekan-rekan ada gangguan sedikit sebentar ya. Oke, mari kita balik lagi. Ya, soal ini sebetulnya sama juga dengan soal nomor 14 tadi ya. Ketika kita mengerjakan soal logika analisis ini, kita harus membuat cara ya, mekanisme menjawabnya. Jadi kita harus membuat, misalnya kalau ini tentang buah dan nama orang. Oke, kita bisa buat misalnya Ani itu menyukai apa? Manggis, apel, jeruk, dan mangga. Misalnya kita buat singkatan manggis, apel, jeruk, dan mangga. Oke. Kemudian dan berikutnya kita harus membaca ini tadi ya. Kemudian si bungsu Farah menyukai buah manggis dan mangga. Oke. Buah yang harus diberikan kepada Akila apa? Ini kita yang ditanyakan itu kita baca. Akila menyukai buah apel, manggis, jeruk, dan nangka. Dari tadi tidak ada disebut nangka ya. Dari Ani, kemudian Aldo dan Aldi itu tidak disebut nangka. Sorry. Kemudian Farah juga tidak disebut nangka. Jadi jelas Akila harus diberi apa? Nangka gitu ya. Oke. Berikutnya soal nomor 16. Soal ini tentang figural. Oke. Soal figural itu macam-macam ya. Ada figural, analogi figural, ada figural serial ya, oke. Ada juga figural ketidaksamaan. Nah, dalam kita harus membaca, kemudian melihat gambarnya dengan teliti ya. Kita baca instruksinya, misalnya gambar 1 dan 2 saling berkaitan dengan cara tertentu. Jadi ini gambar 1 dan gambar 2 ini berkaitan dengan cara tertentu. Oke. Kemudian tentukan kaitan yang sama antara gambar 3 dan 4 dengan memilih gambar yang tersedia. 3 dan 4. 4-nya yang hilang ya. Nah, ini tadi analogi. Ini analogi tadi ya. Analogi gambar itu seperti ini. Oke. Misalnya seperti ini, ya, gambar 1 menjadi gambar 2 itu diapakan. Nah, kalau ada gambar 3 seperti ini, supaya polanya sama dengan gambar 1, 2 tadi, apa? Yang mana yang benar? Gitu ya, oke. Ya, oke, mari kita lihat jawabannya di sini ya. Gambar 1 menjadi gambar 2 itu diputar ya. Putarannya kita lihat. Ini kalau ke sini 1 ya, oke. Berapa itu? Separuh dari 45 ya. Kemudian 45 plus sedikit ya. Berarti berapa itu putarannya? Ya. Jadi dari tengah di sini, oke, menjadi ini kan kira-kira kalau 12 di sini, kalau saya pakai jarum jam ya, ini jam 12, ini jam 3. Berarti ini ada di angka setengah 2 ya. Oke, dari setengah 2 ke sini itu setengah dari 45 derajat ditambah dengan 45 derajat. Oke, jadi ujung ini berubah ke sini kan kalau kita lihat gambarnya. Berarti ini juga sama, harus diputar dengan cara yang sama. Hasilnya yang mana? Hasilnya adalah delta. Oke, ya. Ini jawaban yang benar adalah delta ya. Oke, delta. Oke. Berikutnya ini gambar nomor 17. Ini kotak, kemudian
di dalamnya yang kedua itu adalah membuat garis dari masing-masing sudut. Oke, polanya seperti itu. Nah, berarti ini juga sama. Kita harus menarik garis ke masing-masing sudut. Kita tarik ke sini, kita tarik ke sini, kita tarik ke sini. Yang mana dong? Oke. Jadi yang atas adalah kita tarik ke sini, kita tarik ke sini. Jadi sudut-sudut luarnya ini kita hubungkan. Nah, jawaban yang benar adalah alfa. Oke. Jadi ini kan kita tarik ujung sini ke sini, ya. Ini ujung sini ke sini. Menjadinya ini. Nah, ini sama. Ujung atas ke sudut bawah, ujung atas ke sudut bawah, sudut atas maksud saya. Kemudian sudut kanan ke sudut kiri. Nah, inilah jawaban yang benar. Alfa. Jelas ya rekan-rekan? Berikutnya nomor 18. Oke. Nah, ini gambar 1 menjadi 2 itu kira-kira diapakan? Kemudian ini harus diperlakukan yang sama atau hubungannya harus sama dengan gambar 1 dan 2 sehingga gambar mana yang bisa melengkapi itu. Oke, kita lihat ya. Gambar 1 ini kalau diputar secara vertikal ya menjadi gambar 2. Putar secara vertikal ya, artinya dibalik. Jadi ini diangkat ke atas, diputar. Nah, itu menjadi ini. Ya, oke. Betul nggak? Ya. Ini kan menghadap ke sana. Ini juga masih tetap menghadap ke sana. Ini diputar vertikal namanya. Nah, ini juga harus diputar vertikal. Kalau diputar vertikal berarti ininya dia tetap menghadapnya tetap ke kanan. Menghadapnya tetap ke kanan dan ini tetap di kiri. Nah, menghadapnya ke kanan berarti yang mana? Menghadapnya ke kanan. Oh, oke. Ini ya yang tetap menghadap ke kanan ya. Ada dua, ini dan ini. Kalau diputar vertikal ke atas gitu ya. Ada dua, B dan apa namanya E. Tapi yang mana yang benar? Oke, yang benar adalah garis ininya ya. Garis ininya dia tetap di sebelah kiri. Garis ininya tetap di sebelah kiri. Nah, berarti ini garisnya, garis miringnya ada tetap di sebelah kiri. Jadi yang benar adalah Bravo. E kurang tepat ya, oke. Tapi yang benar Bravo. Coba diputar. Kalau saya menjawab soal seperti ini biasanya, ya apa ya? Kalau itu, ini namanya pantulan air ya, pantulan air seperti ini. Oke, berikutnya nomor 19. Oke. 1 ke 2 kira-kira apa? Diputar ke oke. 1 menjadi 2. Ya, kira-kira diapakan? Oh, diputar ke kiri ya. Putar ke kiri. Oke. Makanya bintangnya di bawah, jatuh ke bawah menjadi ini. Oke, ini diputar ke sini jadi ini. Hitamnya ini ya. Putih ini menjadi turun ke sini. Putih kan? Oke. Putih tetap di pojok sini. Nah, begitu juga ini. Ini berarti harus diputar ke kemana? Putar ke samping kiri ya, bukan ke kanan sini, tapi ke kiri sini. Nah, kalau ini diputar ke sini, ini tadi kan diputar ke kiri. Kalau diputar ke sini, kemungkinannya hanya dua, antara B dan C. Ya, B dan C. Yang benar yang mana? Oke, kalau kita lihat ya, kalau kita putar ke kiri, ini ya, kita putar ke kiri, oke, ya, itu ininya tetap apa namanya pojok hitamnya ini sama ya, putih. Ini kan putih ke sini, berarti yang benar adalah ini putihnya ke sini ya. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Jelas ya. Ini juga sama, putarannya putaran vertikal, dibalik diputar, ini masih tetap sama kan di sebelah kiri ya. Oke, ya, ininya tetap sama, hanya berubahnya apa? Ini berada di atas. Oke, ini ya. Ini diputar. Oke, kalau diputar ini menghadap ke atas, berarti ini menghadap ke bawah. Nah, ini menjadi bawah. Oke, begitu juga ini. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Ini ada di atas sini, berarti ya, yang ke arah ini, yang ini apa namanya, dalamnya ini, sisi dalamnya, kotak menonjol di dalamnya ini harus berada di bawah. Jadi jawaban
Yang tepat untuk nomor 20 ini mana? A, B, C, atau D? Ini A, B, C, atau D? Kira-kira yang mana? Iya, yang tepat adalah D. Ini kalau diputar kan tetap di... Oh, sebentar. Bukan. Ininya ada di sisi dalam ya. Oh, ini nih, sorry. B ini ya. B ini, sorry. Ya. Ah, putar. Ya. Oke. Betul rekan-rekan? Sebentar, maaf. Ini P atau kalau kita putar... Oh ya, betul. Bravo ya. Oke. Ya. Bisa di-exercise lagi. Semoga bermanfaat rekan semuanya. Oke. Thanks for watching. Dan jangan lupa untuk klik likes dan juga subscribe. Kalau bisa tolong di-share kepada rekan-rekan yang lain. Nanti ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you in the next video.